Selamat malam. Ini akan menjadi cerita terakhir saya tentang kisah perkebunan karet. Cerita yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup, karena tidak hanya menyangkut diri saya, melainkan semua penduduk desa yang hidup tepat di samping kerajaan Demit yang konon masih dipercaya, bahkan sampai saat ini. Selepas sholat Isya, saya biasa berkumpul bersama kawan di jalanan pertigaan tepat di samping jalur utara sebelah gerbang besi yang sudah lama bobrok. Kami nongkrong dan sekedar bercerita, sembari menghabiskan malam. Dari tempat kami duduk, kami bisa langsung melihat pohon beringin. Pohon beringin ini sudah pernah saya ceritakan. Berada di belakang bangunan sekolah taman kanak-kanak, tempat di mana rumor tentang kuburan jaran pernah santer terdengar. Salah satu dari sekian banyak cerita paling sakit tentang perkebunan ini adalah pohon beringin ini. Beberapa warga desa mengaku pernah melihat sosok anak kecil mengenakan pakaian putih polos sedang bermain-main di bawah pohon beringin ini. Karena pohon ini tepat berada di belakang bangunan TK, tak ada yang curiga. Orang berpikir mungkin dia anak kecil yang belum dijemput. Suara langkah kaki saat menginjak rumput terdengar. Seorang parubaya mendekati anak kecil itu yang sedang bermain sulur-sulur pohon. Langit sudah mulai gelap, membuat si lelaki semakin takut kalau terjadi sesuatu yang membahayakan pada anak itu. "Nduk, nduk," teriak si lelaki, namun tak dihiraukan oleh anak perempuan itu. Dia masih asik bermain, melihat jalanan sudah kosong. Bangunan TK pun sudah tak berpenghuni. Akhirnya lelaki itu nekat mendekati pohon. Ia harus melewati pagar besi berkarat. Dipanjatlah pagar itu. Dengan susah payah lelaki itu melewati pagar besi berkarat. Ia menoleh ke arah akar-akar pohon beringin tempat di mana dia melihat anak perempuan itu. Namun hal ganjil terjadi. Anak perempuan yang ia lihat dari pertigaan jalan menghilang, hanya tanah coklat dan rumput liar. Bulu kuduk lelaki itu berdiri. Ia merasakan perasaan tak enak. Benar kata orang, bila ada yang harus dihindari, perkebunan karet ini adalah salah satunya. Ia berniat memanjat untuk pergi. Tapi tiba-tiba terasa sesuatu menarik bajunya. "Pak D, kate ten pundi? Pak D mau kemana?" "Nduk, kawan iku lak opo nang kene mahrib-mahrib ngene?" "Nak, kamu ngapain di sini mahrib-mahrib gini?" kata si lelaki. Ia menunduk menatap si anak perempuan yang melihatnya dengan ekspresi senang. "Melbu lewat endi awakmu mau? Masuk lewat mana kamu?" Si anak menunjuk. Ia menunjuk sebuah lubang besar potongan dari pagar kawat. Tanpa pikir panjang, si lelaki menyuruh anak itu merangkak ke sana. Sementara dia memanjat kembali bagian pagar besi. Anak perempuan itu menurut. Setelah keduanya berhasil melewati pagar, lelaki itu menggendong anak itu. Berbagai pertanyaan ditanyakan, mulai siapa orang tuanya, kenapa dia bisa sampai di tempat itu, termasuk menceritakan tentang cerita-cerita seram yang ada di perkebunan ini untuk membuat si anak jerah dan tidak melakukan itu lagi. Namun anehnya, si anak perempuan justru tertawa. "Aku gak wedi Pak D, aku lak kuat sih. Aku gak takut Pak D, kan aku kuat." Lelaki itu tak mengerti maksud ucapan anak perempuan itu.
ia masih menggendong tepat di punggungnya. Sesekali melihat wajah anak perempuan itu yang benar-benar manis, hingga sampailah lelaki itu di ujung. Terdengar suara benda jatuh. Lelaki itu berbalik mencari tahu suara apa itu. Opo iku sing rotoh nduk? Apa itu yang jatuh nak? Sembari mencari bersama namun tak ditemukan apapun. Hari sudah mulai gelap. Lelaki itu pun melanjutkan perjalanannya keluar dari bangunan tua TK. Si lelaki kembali mengajukan pertanyaan pada anak perempuan itu, tapi kali ini ia tak menjawabnya karena merasa aneh. Lelaki itu menoleh untuk melihat wajah anak perempuan itu. Saat dengan mata kepala sendiri lelaki itu menyaksikan anak perempuan yang ia gendong tak memiliki kepala. Dari jauh sayup-sayup suara anak perempuan itu terdengar. Si lelaki melihat kepala anak perempuan itu tepat di sekitar rumput liar tengah tersenyum menatapnya. Pakdi ndasku rotoh, tolong sampeyan pundutno. Pakdi kepalaku jatuh, tolong ambilkan ya. Itu adalah sepenggal cerita yang akan membuka kisah sebenarnya. Sudah lebih dari 1 tahun sejak demo karyawan yang menolak penutupan perkebunan ini. Namun karena perusahaan benar-benar bangkrut, akhirnya perkebunan ini tetap ditutup dan dalam jangka waktu 1 tahun saja. Perkebunan ini menunjukkan jati dirinya. Warga desa bahkan sampai membuat peraturan tidak tertulis. Salah satunya adalah ketika malam sudah datang, hindari jalanan yang melewati perkebunan karet. Lebih baik memutar daripada diganggu oleh dia yang paling sering menampakkan diri. Si janda merah. Mungkin namanya terdengar lucu, tapi sayangnya tak ada satupun yang mau menceritakan pengalamannya setiap kali dia menampakkan diri. Kabarnya butuh bertahun-tahun untuk menghilangkan trauma saat melihatnya secara langsung, dan salah satunya adalah cerita tetangga saya. Tahun itu adalah tahun saat motor masih langka dimiliki oleh orang, dan transportasi becak adalah transportasi massal yang paling sering dipakai. Pak Asep mengayuh becaknya, berniat untuk pulang. Setelah seharian penat ia menarik becak di kota. Awalnya ia ingin memutar, namun mengingat tenaganya yang tinggal tidak seberapa, ia akhirnya memutuskan melewati jalanan di jalur selatan, salah jalur paling sepi yang bahkan sudah tidak dilewati lagi saat hari sudah gelap. Namun Pak Asep yakin tak akan ada yang terjadi kepada dirinya. Singkatnya, saat desa sebelah perkebunan karet sudah nampak terlihat, seorang tengah berdiri di samping jalan melambai-lambaikan tangannya. Pak Asep yang melihatnya awalnya bingung. Ia ingin memutar dan berbalik saja, tapi sosok itu terlihat seperti manusia normal. Kakinya menapak tanah, didekatilah dia meski kecurigaan masih ada di dalam benak Pak Asep. Pak, ngapunten, kula badhe mantuk, tapi pun boten wonten becak malih. Saged Bapak ngeteraken kula. Pak, mohon maaf, saya mau pulang, tapi sudah gak ada becak lagi. Bapak mau antar saya. Pak Asep menatap kaki perempuan itu, di mana ia masih menapak tanah. Mungkin bodoh kalau bertanya apakah dia hantu, tapi Pak Asep mengatakannya. Mungkin ia ingin lebih memastikannya. Jenengan menungso mbak, Anda manusia kan? Perempuan itu tersenyum.
Setelah tawar-menawar harga, akhirnya Pak Asep sepakat ia harus memutar balikkan becaknya karena lokasi tempat tinggal perempuan itu jauh di belakang. Perempuan itu pun naik. Pak Asep mulai mengayuh becaknya sembari sesekali ia mengajak bicara. Untunglah selama perjalanan perempuan itu mampu mengimbangi Pak Asep. Ia banyak bercerita, mulai dari pernikahannya hingga pengalaman pernah keguguran. Pak Asep hanya mendengarkan meski sesekali ia berkata, sabar adalah kunci utama hidup manusia. Perempuan itu tertawa. Di tengah jalan tiba-tiba perempuan itu berkata kepada Pak Asep, "Pak ngapunten, biasane ten mriki enten rencang kula, mboten napa-napa to tiyange nunut Pak. Kula tambah bayarane sampean. Pak, mohon maaf, biasanya di sini ada teman saya. Gak apa-apa kan bila dia ikut, uangnya nanti saya tambah ya Pak." Pak Asep awalnya curiga, mana ada orang yang kerja di sekitaran sini. Tapi ucapan perempuan itu terdengar meyakinkan. Sudah lama Pak Asep tinggal di sini, jadi ia merasa yakin tahu seluk-beluk wilayah ini, termasuk pekerjaan di sini. Namun jauh di depan benar saja ada seorang perempuan lagi mengenakan pakaian putih tengah berdiri melambai pada becak Pak Asep. Dua perempuan, satu berwarna merah, satu berwarna putih, sudah mirip seperti bendera Indonesia. Pak Asep mengangkut keduanya. Lewatlah dia di depan beberapa pos tempat orang ronda. Dan setiap kali Pak Asep lewat, wajah orang-orang yang ronda tampak aneh. Tak hanya satu, tapi nyaris setiap orang yang melihatnya tampak menatap dengan wajah kaget. Namun tak ada satupun yang bicara, berusaha untuk tak menghiraukan itu. Pak Asep sampai di rumah dua perempuan itu. Rumahnya besar, megah dengan rumah-rumah tetangga. Pak Asep sampai takjub. Siapa sangka sebelum pulang dia mengangkut wanita kaya raya. "Pak, monggo mlebet dhilik nggih, Pak, silahkan masuk ya." "Mboten pun Mbak, kula mantuk mawon." "Tidak Mbak, saya langsung pulang saja." Perempuan yang mengenakan pakaian putih masuk lebih dulu, sedangkan yang mengenakan pakaian merah memaksa Pak Asep untuk masuk dulu. "Uangnya ada di dalam," ucapnya meyakinkan Pak Asep. Lelah menolak, Pak Asep akhirnya mengangguk. Ia menurut. Tepat setelah masuk rumah besar itu, betapa kagetnya Pak Asep. Rupanya isi rumah jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Perempuan itu menarik tangan Pak Asep mengajaknya menuju meja makan. "Maem sik nggih Pak, soale kula matur nuwun sanget luh diteraken sampai griya. Makan dulu ya Pak, soalnya saya terima kasih sekali sudah mau diantar sampai rumah." Pak Asep menggeleng, tapi perempuan itu memaksa sampai mengancam tidak mau membayar kalau Pak Asep menolak. Terpaksa Pak Asep menurutinya. Perempuan itu meninggalkan Pak Asep menuju kamar. Tak lama ia kembali dan memberikan uang yang sudah dijanjikan. Naas entah kenapa kaki Pak Asep tiba-tiba terasa sakit. Akhirnya ia dibawa menuju kamar tempat Pak Asep nanti menghabiskan malam. "Pun sampean istirahat ae dhilik, engken nek wis enakan mantuk, mboten napa-napa kok. Sudah, Anda istirahat saja dulu. Nanti kalau sudah baikan baru pulang, gak apa-apa kok."
Keinginan Pak Asep untuk menolak tampaknya akan sulit melihat kondisinya. Ia akhirnya berbaring tidur. Malam itu jauh lebih sunyi. Pak Asep sudah terlelap dalam tidurnya. Ia berbaring sendirian di atas ranjang yang besar itu. Tiba-tiba saat ia berbalik, tangannya tanpa sengaja menyentuh sesuatu. Pak Asep membuka mata saat melihat kain putih ikut berbaring di sampingnya. Bukan hal aneh bila awalnya Pak Asep melihat itu seperti guling, tapi semakin lama aroma anyir bau busuk mulai tercium di hidung Pak Asep yang membuatnya akhirnya berdiri dan memeriksa benda apa yang ada di sampingnya. Kaget setengah mati adalah hal pertama yang Pak Asep rasakan saat melihat wajah hitam dengan kapas di hidung tengah berbaring menatapnya. Lompatlah Pak Asep sebelum ia mulai lari tunggang langgang. Rumah besar megah yang ia lihat tadi berubah menjadi bangunan tua tak terurus, penuh dengan rumput liar yang tumbuh di tembok beserta lumut. Pak Asep masih berlari saat ia melihat meja tempat ia menyantap hidangan. Muntah isi perut Pak Asep menyaksikan apa yang ada di atasnya. Piring yang dipenuhi lontong dengan ulat-ulat di atasnya beserta tanah hitam berceceran di atasnya dengan daging ayam bangkai. Pak Asep memutuskan lari menuju pintu rumah saat dari belakang seseorang memanggilnya. "Mas, ojo ninggal adik. Mas, jangan ninggalin adik." Pak Asep berbalik dan dilihatlah perempuan berambut panjang dengan pakaian warna merah yang begitu mencolok. Sementara di belakangnya sosok wajah hitam yang dibungkus kain putih mengintipnya dari balik pintu. Pak Asep lantas pergi karena perempuan itu mendekatinya. Terbang itu adalah kesialan yang lebih terdengar seperti aib bagi siapapun yang pernah bertemu dengannya. Karena itulah sangat jarang ada yang mau bercerita ketika pengalamannya bertemu dengan si janda merah terjadi. Sekarang jalanan tempat si janda merah berada menjadi jalan utama perumahan di sini. Cerita akhir riwayat perkebunan karet kita mulai. Suara gedor pintu terdengar keras, pintu terbuka. Pak Kades melihat di depan rumahnya dipenuhi oleh warga. Wajah mereka tak ada satupun yang bersahabat. "Ono opo iki? Ada apa ini?" "Tementah iku Pak, nek perkebunane kate dibongkar." "Benarkah itu kalau perkebunan mau dibongkar? Maksudnya opo yo? Maksudnya apa?" "Teloken dewe Pak, mosok lurah dewe gorong eruh. Lihat sendiri saja, masa Pak Kades sendiri gak tahu?" Sore itu Pak Kades bersama warga bergerak bersama menuju perkebunan yang sudah setahun ini ditutup. Dilihatlah gerbang timur perbatasan dengan desa, di mana sudah terparkir alat-alat berat. Pak Kades mendatangi pihak yang terlibat dari sana. Baru diketahui bila sebagian area perkebunan akan menjadi hak milik perumahan salah satu perusahaan swasta, tapi keseluruhan bangunan harus roboh. Mendengar bangunan harus roboh, wajah Pak Kades dan warga tampak getir. Ada kengerian yang terpampang di mata mereka semua. "Koyoke kudu dipertimbangno maneh. Kapan iku dilaksanakno? Pak, sepertinya ada yang harus dipertimbangkan. Kapan itu akan dilaksanakan?" "Besok Pak." Malam itu Pak Kades akhirnya menghubungi pihak yang lebih tinggi, atasan dari kontraktor yang bekerja, namun rupanya tak membuahkan hasil.
esok bangunan-bangunan tua perkebunan akan dirobohkan. Pak Kades hanya mengatakan satu hal, nek ono sing mati, ojo nyelok-nyelok, awakmu gak roh ono apa nang jero kono ki. Kalau besok sampai ada yang mati, jangan memanggil-manggil kami. Kalian tidak tahu ada apa di dalam sana. Pak Kades pergi, sementara warga membubarkan diri. Tepat di samping lapangan di bagian barat perkebunan dibangun rumah sementara untuk para pekerja kontraktor. Hal pertama yang dilakukan keesokan harinya adalah menghancurkan bangunan utama di samping cerobong asap, salah satu tempat di mana Aji meninggal berada. Tidak ada satupun warga yang tahu bagaimana cara mereka untuk menghancurkan bangunan utama itu, karena gambaran tinggi bangunan itu nyaris setengah cerobong asap. Yang terjadi selanjutnya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proyek itu menemui Pak Kades. Rumor yang terdengar 4 orang tewas di tempat. Sampai saat ini, berita ini menjadi semacam rahasia umum, hanya warga yang tahu selebihnya, tak ada yang muncul di permukaan. Berikutnya kita akan masuk jauh lebih dalam, di mana saat penghuninya mulai menunjukkan eksistensinya yang semakin gila, warga menyebut peristiwa ini dengan sebutan Demite Mudal. Malam Jumat Kliwon, saya ingat peristiwa yang pertama menimpa tetangga rumah saat kali pertama mereka menunjukkan kehadirannya, dan sekarang adalah hari yang bertepatan dengan Jumat Kliwon yang sama. Dulu rata-rata rumah penduduk di desa saya hanyalah sebatas anyaman bambu, dengan jarak antar satu rumah dengan rumah lain cukup jauh, ditambah dengan kebun pisang dan kebun singkong yang ditanam di area lahan kosong, sehingga ketika malam bisa dibayangkan bagaimana suasana desa, sunyi, sepi, dan mencekam. Malam itu suasana tampak berbeda. Hal itu bisa dirasakan oleh semua orang dewasa, sampai-sampai kakek nenek saya manggil keluarga besar buat tinggal di satu rumah yang sama. Untuk apa? Kakek saya cuma bilang, hindari bagebluk, menghindari penyakit. Di salah satu rumah gubuk di antara kebun pisang dan singkong ada sebuah keluarga kecil, satu lelaki paruh baya, Pak Maman bersama istrinya Bu Endah. Sejak sore, anak sematawayangnya yang masih berusia 2 tahun menangis terus-menerus. Hal itu membuat Pak Maman resah. Bunda terus berusaha menimang-menina pupukkan anaknya, namun tak kunjung berhasil. Ia bergantian dengan Pak Maman, sampai-sampai Pak Maman akhirnya membuat ayunan dari sewek di ruang tengah. Sementara satu dari mereka tidak tahu kenapa mengintip ke sela anyaman bambu. Dik, perasaanku gak enak iki, ucap Pak Maman memandang istrinya yang sama gelisahnya dengan dirinya. Podo mas, ket sore wis gak enak perasaanku. Sama mas, dari sore tadi perasaanku sudah gak enak. Suara tangisan masih terdengar meraung-raung, semakin malam semakin menjadi-jadi. Bunda masih berusaha menenangkan anaknya. Ia mengayunkannya perlahan-lahan. Sementara Pak Maman masih mengintip kebun pisang yang berada tak jauh dari rumahnya. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba terdengar suara pelan-pelan sekali. Bung, bung, bung. Wajah Pak Maman pucat. Dik, awakmu krungu gak? Dik, kamu dengar gak? Kata Pak Maman memastikan. Ora mas, ono opo.
"Tidak Mas, ada apa?" Dengan nafas berat Pak Maman berlari masuk kamar. Ia keluar dengan barang di tangannya. "Awakmu ning kene ae sik yo, kamu di sini dulu saja ya." Zaman itu sedang marak-maraknya kejadian tentang punggut. Buat yang tidak tahu punggut, punggut itu semacam orang yang menuntut ilmu, tapi dengan cara yang salah. Cara yang salah itu adalah setiap anggota tubuhnya dipasangi susuk berbeda. Yang paling buruk dari punggut adalah merampok. Ilmu yang mereka pakai dalam susuknya adalah di kedua tangannya diisi banteng, di kakinya diisi oleh kuda, sedang badannya diisi oleh belut, kepalanya diisi dengan kura-kura. Dan semua itu adalah semacam ajian turun-temurun. Penjelasannya panjang. Setiap susuk memiliki alasan sendiri. Sebagai contoh, kenapa di badannya diisi belut. Hal itu ketika ia tertangkap warga, ia masih bisa lolos karena belut sangat gesit. Dan kenapa di kaki diisi kuda? Hal itu memungkinkan bagi punggut untuk lari sekencang mungkin. Suara pung-pung konon berasal dari makhluk tak kasat mata yang terganggu dengan kehadiran punggut, karena sewajarnya mereka membuat tidak nyaman penghuni dunia lain. Pak Maman menelusuri kebun pisang, namun sayang, ia tak menemukan apapun. Saat terdengar suara langkah kaki mendekat, parang sudah diangkat oleh Pak Maman. Sebelum ia menebas, namun ia urungkan saat tahu yang mendekat adalah istrinya sendiri, Bu Endah. "Loh, kawan kok iso nang kene? Kok kamu bisa ada di sini?" tanya Pak Maman bingung. "Bukane sampean mau sing nyeluk aku, Mas? Bukannya kamu yang tadi memanggil-manggil aku?" Hening Pak Maman dan Bunda saling memandang. Saat sadar ia meninggalkan anak sematawayangnya di rumah sendirian, detik itu juga mereka berlari menuju rumah. "Sing nyeluk awakmu iku sapa, Dik? Siapa juga yang manggil kamu, Dik?" "Tapi aku krungu suaramu nyeluk jaluk tulung, Mas." "Tapi aku tadi mendengar suaramu manggil minta tolong, Mas," sahut Bunda. Di tengah kepanikan itu, tibalah mereka di depan rumah. Delek, rumah Pak Maman terlihat gelap gulita tanpa ada satupun cahaya yang menyinarinya. Pak Maman dan Bunda membuka pintu. Seketika dilihatnya sesuatu sedang mengayun-ayunkan timangan anak mereka sambil bernyanyi lirik, "Nung, dilemo, tidur ya Nung." Yang membuat Pak Maman dan Bunda mematung adalah anak mereka yang tadi menangis meraung-raung diam, seperti menikmati ayunan dari siapapun yang entah tengah membungkuk membelakangi mereka. Bunda sontak memegang tangan Pak Maman ketakutan. "Sopo iku, Mas? Siapa itu, Mas?" Dari belakang sosok itu mengenakan kebaya lengkap dengan jari cewek. Rambutnya keriting panjang nyaris menyentuh lantai tanah. Ia masih menimang sembari bersenandung lirih. Sebelum tiba-tiba ia berhenti, menyadari kehadiran orang tua mereka yang hanya bisa mematung memandanginya. Perlahan sosok itu menoleh menatap Pak Maman. Ekspresi wajahnya tersenyum. Bunda hanya bisa menutup mulut. Sementara Pak Maman gemetar hebat melihat di hadapannya ada sesosok wanita tua berkulit keriput dengan lidah yang sangat panjang terjulur di lantai tengah melihat mereka. "Anak jenengan lucu, anak Anda lucu," katanya. Suaranya sangat halus terdengar seperti berbisik. Satu tangannya membelai kepala anak Pak Maman. Setelah berkeluh dengan ketakutan,
Pak Maman memberanikan bertanya, "Enten urusan apa jenengan ten mriki? Ada urusan apa di sini? Omahku dirusak le, ratu muring-muring, aku dikongkon jarak desamu. Tapi mari ndelok anakmu, aku gak tega. Pindah oleh, mari iki akeh sing mati. Ojo sampe anakmu iki dadi salah sawijine. Rumahku dirusak nak, ratu marah-marah. Aku disuruh mengobrak-abrik tempat tinggal kalian. Tapi setelah lihat anakmu, aku gak tega. Pindah saja. Setelah ini banyak yang akan mati. Jangan sampai anakmu menjadi salah satunya." Sosok itu kemudian mengangkat anak Pak Maman. Sebelum membawanya menuju pawon atau dapur, Bunda seketika menjerit, memukul punggung Pak Maman. Rupanya diamnya Pak Maman memiliki maksud lain, karena setelahnya terdengar suara anaknya menangis dari arah dapur. Pak Maman menuju ke sana, lalu kembali ke tempat Bunda yang menangis. "Radi jupuk mek dikowo nang pawon, iku ngono pamit mbak, gak diambil, cuma dibawa saja, itu mbah mau pamit." Malam itu adalah malam terakhir saya melihat Pak Maman, karena keesokan harinya beliau satu keluarga pindah rumah. Namun Pak Maman sudah menyampaikan itu kepada Abah Jajang, juru kunci yang memegang perkebunan karet. Di sini Abah Jajang mulai turun tangan. Abah Jajang, nama itu pasti tidak asing bagi yang mengikuti perkebunan karet ini. Beliau selama ini rupanya hanya diam, namun diamnya beliau bukan bermaksud membiarkan semuanya terjadi. Karena sebenarnya Abah Jajang tahu bahwa akibat dari perobohan perkebunan karet ini akan berimbas pada desanya. Setelah kematian 4 orang, pengelola sudah meminta tolong pada Abah Jajang untuk dibantu menyingkirkan atau setidaknya melancarkan urusan perobohan perkebunan karet ini. Namun Abah Jajang sendiri yang mengatakannya di depan mereka, bahwa dirinya tidak akan sanggup. Pihak pengelola sepertinya memiliki cara lain. Salah satunya mendatangkan 5 orang yang kabarnya siap mati. Di sini saya baru tahu kalau rupanya bagi mereka yang hidup dan tahu hal-hal gaib seperti ini, uang adalah hal kesekian kalinya dibandingkan harga diri. Maksud saya adalah mereka sukarela menggadai nyawa bukan untuk uang, melainkan harga diri, bahwa mereka sanggup dan bisa menangani semua penghuni di dalam perkebunan karet ini, salah satu yang akan menjadi akhir cerita mereka masing-masing. Malam itu saya ingat, di depan gapura desa ada meja panjang, di atasnya berbagai hidangan yang luar biasa tersaji di atasnya. Rupanya pihak pengelola ingin menjamu kami warga desa sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka yang kebetulan tepat di samping desa kami. Anehnya, tak ada satupun warga yang mau menyentuh makanan itu. Semua warga hanya berdiri melihat kepulan asap makanan yang tersaji di depan mereka. Bahkan tak ada satupun orang tua yang melepaskan tangan anak-anaknya agar tidak mendekati makanan di atas meja itu. Alasannya, makanan itu adalah syarat tumbal. Sejujurnya waktu itu saya dan anak-anak lain sempat tergoda, karena kami memang sebagian besar bukan orang yang punya. Makan daging hanya saat kurban saja. Melihat hal itu, satu dari teman saya dipanggil Abah Jajang. Ia menutupi mata teman saya sebelum disuruh melihat meja itu. Saat itu juga teman saya jatuh pingsan.
Hanya Mimin yang berani melihat meja itu, meski beberapa kali ia memuntahkan isi perutnya. Mimin hanya memberitahu di samping meja itu ada wanita yang wajahnya hancur, beserta puluhan pocong tengah menjilati makanan itu. Meski pengelola sudah membujuk bahwa semua makanan ini gratis, namun hingga larut tak ada satupun yang menyentuhnya. Abah Jajang mendekati pengelola. Ia merangkulnya, membisiki bahwa 5 orang yang mereka bawa tidak akan bisa menyentuh batas cerobong. Bahkan Abah Jajang bertaruh dengan kepalanya. Bukan tersinggung dengan Abah Jajang, 5 orang itu malah tertantang, sampai satu dari mereka langsung datang ke cerobong asap malam itu juga. Meski 4 yang lain menolak dan menasihati agar sabar dalam membabat alas ini, tapi sayangnya 1 orang itu paling bebal di antara yang lain. Awalnya ia berniat pergi sendiri, namun 2 orang kuli disuruh menemani. Di batasan perkebunan karet bagian timur, untuk sampai ke cerobong asap harus melewati kolam limbah, tempat di mana banyak sekali terdengar suara anak-anak. Hal itu diceritakan oleh seorang yang kebetulan mendampingi. Deden, panggil saja begitu. Selama ia berjalan di tepian kolam limbah, ia yakin bahwa benar banyak sekali suara anak-anak seperti tengah bermain-main. Sedikit kembali ke belakang sebelum menjadi kolam limbah, tempat ini adalah pemandian saat perkebunan karet dalam masa keemasannya. Dan selama menjadi kolam pemandian, tidak terhitung berapa banyak yang meninggal karena tenggelam atau karena tragedi lain yang kebanyakan memakan korban anak-anak kecil. Kolam pemandian akhirnya ditutup dan dialihfungsikan menjadi kolam limbah, yang juga sempat memakan korban anak. Tragedi ini pernah saya ceritakan di penghuni perkebunan bagian timur. Berbeda dengan Deden, Ujang yang juga bertugas menemani tak hanya mendengar suara anak kecil, melainkan sosok lelaki tua berbusana putih yang mengawasinya dari pohon sono yang besar. Lelaki tua itu menggeleng pada Ujang. Firasat buruk itu yang Ujang rasakan selama berjalan di belakang, terlebih saat melewati bangunan gudang yang sudah lama tidak dipakai. Ujang mendengar suara teriakan orang meraung meminta tolong, tempat di mana tragedi kebakaran hebat pernah terjadi yang memakan nyawa karyawan kontrak. Menapaki rumput liar dengan besi-besi berkarat peninggalan perkebunan yang masih terpasang, Deden dan Ujang harus membungkuk mengikuti langkah lelaki yang ada di depannya, yang meski berjalan namun sulit untuk mereka kejar saat sosok berkulit hitam pekat tengah duduk di dekat tangki. Bentukannya seperti jinggo, besar, tinggi, bahkan kepalan tangannya sama seperti 2 tangan manusia normal disatukan. Orang yang mereka ikuti membungkuk pada sosok hitam. Terjadi pembicaraan lama sebelum lelaki itu mendekati Ujang dan Deden, mengatakan bahwa mereka harus berhenti. Ojo melok sampai ning kene ae, jangan ikut lagi sampai di sini saja, katanya pada Deden dan Ujang yang mengangguk menurut. Tak lama lelaki itu lenyap menuju cerobong yang jaraknya sudah tidak jauh lagi dari tempat mereka duduk menunggu. Hampir 2 jam lebih, tak ada kabar tentang orang yang harus mereka dampingi. Deden mulai gelisah, sementara Ujang seperti melamun menatap sesuatu. "Ndelok opo ndul? Lihat apa ndul?" tanya Deden, namun Ujang hanya diam saja tak berani menjawab, bingung. Deden semakin khawatir.
Diperiksa wae, hatiku gak enak. Diperiksa saja yuk, hatiku gak tenang. Tawar Deden, namun pikiran Ujang seperti tidak ada di tempatnya. Ia hanya mengangguk saja mendengar Deden yang membuatnya curiga. Kowen itu kena opo? Kamu itu kenapa? Tiba-tiba tanpa diduga-duga, Ujang mencekik Deden kuat-kuat. Ia mendengus seperti kerbau sambil tangannya menghantam wajah Deden berkali-kali. Deden melawan, namun tenaga Ujang jauh lebih kuat. Sekuat apapun Deden melepas cengkramannya Ujang bertambah semakin kuat lagi. Kowen iku lapo blok, kamu itu ngapain blok? Teriak Deden terus-terusan. Pergumulan itu sangat lama sampai nyaris Deden akhirnya menyerah. Wajah Ujang merah padam saat tiba-tiba entah dari mana munculnya ada lelaki tua yang menunduk dan mendorong Ujang sampai jatuh. Koncomu gak popo, temanmu gak apa-apa, kata lelaki tua itu. Kowe mulih hai, sing mo enteni gak bakal balik. Bawa pulang saja, yang kamu tunggu tidak akan kembali lagi. Deden tak mengerti, ia ingin bertanya siapa lelaki tua itu. Namun sepertinya ia sadar, lelaki itu bukan dari bangsanya. Sehingga Deden langsung menurut dan membawa kembali Ujang yang jatuh pingsan. Sesampainya di tempat mes, Deden menceritakan semuanya. 4 orang lain hanya menggeleng seakan takjub. Namun dari wajah-wajah yang Deden lihat, mereka mulai menunjukkan ekspresi ketakutan. Piye rambalik iku, pancen goblok, izin ra eruh dalan mulih. Gimana nih, tidak kembali pasti. Memang bodoh dia, sendirian gak tahu jalan pulang. Yang lain hanya menanggapi diam. Sampai 1 orang melangkah maju. Mene golekno jaran loro ambek kepu ireng loro ya. Besok carikan saya kuda 2 sama kerbau hitam 2. Jenengan katimbabat gawe tumbal kewan opo gelem? Anda mau menumbalkan nyawa binatang, apa dia mau? Tanya yang lain. Gak syarat, gadekno nyawane wong desa. Gak hanya syarat menumbalkan pakai nyawa orang desa saja, semua orang yang ada di sana diam. Bangunan Belanda adalah salah satu peninggalan paling menggiurkan. Terlepas dari bangunan utama, semua bangunan tersebut bernilai uang yang tidak sedikit. Hal itu menjadi pertimbangan bagi pengembang sampai rentetan kejadian aneh mulai terjadi. Dan pengembang memutuskan, mulai besok warga sekitar diperbolehkan ikut andil menghancurkan bangunan-bangunan tua tersebut. Dengan imbalan batu bata dari bangunan itu boleh dimiliki untuk selanjutnya dijual. Aneh, itu yang saya pertama pikirin tentang berita ini saat tersebar di setiap rumah warga desa. Warga yang sebelumnya skeptis dengan pengembang, setelah mendapat berita ini berbondong-bondong menyerbu masuk ke dalam situs bangunan-bangunan tua, seperti rumah dan gedung sekolah TK. Tujuan mereka sama, menghancurkan untuk diambil batu batanya, lalu dijual dengan harga tinggi. Sedikit informasi. Batu bata bangunan situs Belanda itu besarnya 2 kali lebih besar dari batu bata biasa, sehingga harganya cukup mahal. Hal ini membuat warga melupakan larangan juru kunci untuk tidak masuk ke dalam perkebunan tua. Semua sudah tidak peduli lagi dengan bahayanya. Saya sendiri gak pernah menyalahkan warga, karena saya dan keluarga juga salah satu yang ikut menghancurkan bangunan-bangunan itu. Karena kami semua sama hidup dalam lingkup ekonomi kekurangan,
Lalu di mana hubungannya dengan 4 orang pintar yang sebelumnya saya ceritakan? Banyak rumor menjelaskan alasan sebenarnya pengembang melakukan hal tersebut adalah saran dari mereka juga, karena beberapa makhluk yang dominan di perkebunan karet ini pemilih dan tumbal mereka bukan sembarang nyawa. Jadi tujuan sebenarnya adalah tumbal pilihan, gagal meyakinkan warga. Abah Jajang sebagai juru kunci akhirnya tidak lagi melarang melainkan memberi wejangan. Bila langit sudah mulai gelap, aktivitas di perkebunan harus ditinggalkan dan semua harus kembali ke rumah masing-masing. 1 minggu berjalan normal. Semua warga menurut, tapi minggu berikutnya, akibat perebutan batu bata yang kian tidak kondusif, ada sebuah keluarga yang nekat tetap menambang batu bata. Bahkan ia tak mendengarkan saat azan berkumandang. Lokasi ia menambang tepat di bangunan TK di samping pohon beringin besar. Sebut saja beliau Bu Lilis. Bu Lilis ini janda beranak 5, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Langit sudah gelap. Seorang warga yang berniat pulang melihat Bu Lilis dan keluarganya, lantas ia mendekati. Bu, pun suruh, boten mantu. Bu, sudah mau malam, gak pulang. Mari ngene nggih Mas Tanggung. Habis ini ya Mas Tanggung, jawab Bu Lilis. Orang yang memperingatkan melihat anak-anak Bu Lilis semua memukul-mukul batu bata, berusaha memisahkannya dengan semen yang sudah mengeras beratus-ratus tahun. Tapi ada 1 anak perempuan Bu Lilis yang aneh. Anak perempuan ini berdiri di salah satu tembok yang setengahnya sudah roboh. Tingginya 2 kali tinggi orang dewasa, cukup tinggi untuk seorang anak berusia 13 tahun. Ia berdiri menatap pohon beringin. Orang itu lantas kaget. Bu, anak jenengan la opo iku? Bu, anakmu ngapain? Bu Lilis tidak kalah terkejut. Ia lantas berteriak sembari berlari-lari kecil mencoba membantu anaknya turun. Namun si anak seperti melamun. Terjadi kehebohan yang membuat orang-orang berlari mendekat. Mereka berteriak meminta anak itu turun. Namun yang terjadi selanjutnya adalah anak itu menjatuhkan diri dengan kepala menghantam tanah lebih dulu. Lehernya seketika patah. Dia terjatuh dengan suara berdebam yang keras. Seketika hening, anak perempuan itu tak bergerak lagi. Kalau kalian pernah melihat sesuatu mencuat dari leher seperti itu, hal ini sama dengan pemandangan yang disaksikan oleh warga. Tidak ada darah, hanya benjolan yang mencuat. Bu Lilis langsung pingsan. Warga tidak ada yang berani mendekat. Tak berapa lama Abah Jajang datang. Ia marah. Abah Jajang hanya memijat leher anak itu dan melarang warga mendekat, kecuali yang sudah ditugaskan untuk mencari ranting daun kelor. Setelah dapat, 2 warga diminta mendekat untuk menahan leher dan kepala anak itu sebelum dipukul dengan keras. Seketika ia langsung membuka mata, namun tak ada yang salah. Anak itu hanya diam menatap lurus ke Abah Jajang sambil mengedehkan leher. Dia tertawa, suaranya seperti suara nenek-nenek melengking. Dia bicara menggunakan kromo alus. Kulo nuwun cah iki dik, saya mau bocah yang satu ini ya dik. Semua warga kaget. Abah Jajang yang biasanya gampang terprovokasi, namun kali ini beliau juga tampak menaruh hormat. Ngapunten niki wonten ibuke, saake kula nyuwun ojo dicupuk, nek purun nyawa kula
"Maaf, ini ada ibunya. Kasihan, saya mohon jangan diambil, kalau mau nyawa saya saja." Anak itu terus tertawa dengan bukan suaranya. Tak berapa lama ia memanggil Abah Jajang, memintanya mendekat, membisikinya sesuatu. Wajah Abah Jajang merah padam. Setelahnya anak itu digendong salah satu warga menuju desa. Mimin yang berdiri di samping saya mengatakan dia melihat siapa yang tengah digendong itu adalah wujud wanita tua dengan rambut putih panjang tak berbusana. Di lehernya ada satu kepala kecil seperti kepala bayi, dan dia adalah salah satu yang paling berkuasa yang tinggal tak jauh dari gedung utama. Saya merinding waktu mendengarnya. Selepas itu tak ada yang tahu dengan anak itu, karena Abah Jajang mengunci kamar, di mana hanya ada beliau dan Bu Lilis. Namun yang jelas Abah Jajang sedang membuat kesepakatan entah apa. Tapi setelah itu desa saya mengalami fenomena lain yang disebut Sancapoteh. Sancapoteh itu hanya nama sebutan saja. Konon makhluk ini jarang keluar. Ia tinggal di sebelah utara, tidak jauh dari pohon beringin, pemilik lahan dengan rumput yang panjang. Mereka yang sudah membaca cerita ini sebelumnya pasti tahu siapa dia. Makhluk ini salah satu yang terbuas. Setiap malam bila terdengar suara gemeresek seperti gelangsing yang ditarik, itu adalah dia Sancapoteh tengah berkeliling dari satu rumah ke rumah lain. Saat terjadi fenomena ini, para bapak terutama kaum lelaki sudah berjaga di pintu kamar dengan garam yang sudah disuwuk. Sak, sak, sak. Suara seperti itu benar-benar membuat siapapun merinding. Namun yang paling ditakuti bukan suara itu, melainkan suara setelahnya, yaitu suara mendesis. Kenapa suara mendesis begitu menakutkan? Karena itu artinya dia sudah memilih satu nyawa dari satu rumah. Fenomena puncak kejadian ini memang bertepatan dengan upacara Mantos Batur, karena imbasnya ke warga desa. Mereka yang mengaku melihat Sancapoteh adalah perwujudan dari wanita setengah ular, dan dia biasa menari-nari di depan sebuah rumah. Keesokan harinya satu orang pasti mati, banyak yang menjadi korban. Kebanyakan orang-orang tua. Akhirnya rumor tersebut ada yang bilang itu tahayul, atau orang yang meninggal karena memang sudah waktunya. Namun kejadian ini terjadi berulang-ulang. Bahkan dalam satu minggu ada 3 sampai 4 orang meninggal. Aneh bukan? Bila warga desa saya menjadi sumber Sancapoteh, maka desa seberang, tepatnya barat perkebunan, menjadi sumber dari 100 pocong, 100 pocong. Dan sialnya hal ini menelan korban juga. Kita bedah satu persatu bencana gaib ini. Setiap kali malam ada saja orang yang melihat dari dalam rumah. Bila di luar ada suara orang tengah berjalan, namun bila diperiksa tak ada apa-apa. Terkadang ada yang melihat wujud manusia normal, tapi anaknya berkata itu pocong. Sebut saja Yayat, salah satu dari warga yang pernah bertemu dengan salah satunya. Waktu itu malam ia baru pulang dari rumah teman. Ia menaiki sepeda kumbang sendirian. Saat memasuki gapura desa, Yayat merasa aneh karena tiba-tiba mencium aroma bangkai tikus. Yayat pun berhenti. Ia mencari sumber bebauan itu, tapi dia tak menemukannya. Lantas ia melanjutkan perjalanan. Aneh, saat ia mengayuh sepedanya, Yayat merasa berat. Yayat tahu
apa yang terjadi, maka ia sudah berniat mau lari pergi meninggalkan sepedanya. Namun belum juga ia melompat dari sepeda, di depan berbaris nyaris 4 makhluk putih berwujud kain putih dengan wajah menghitam yang hancur berkeping-keping. Yayat pun menghentikan sepedanya. Ia mematung. Ia sadar di belakangnya pun sudah ada satu yang tengah duduk sambil berbicara pada Yayat. "Mas, bukakno tali pocong kula nggih." Yayat akhirnya turun dari sepeda. Dilihatnya pocong itu. Yayat ingin lari, tapi kakinya seperti tak dapat bergerak. Tak hanya yang di belakangnya, semua berbicara sesuatu hal yang sama. Mereka meminta tali pocong di atas kepalanya agar dibuka. Yayat terlihat ragu. Di lain hal, ia ketakutan. Namun suara-suara memohon itu terdengar, begitu membuat Yayat merasa kasihan. Lantas tangan Yayat mulai bergerak, di mana si pocong mendekatkan kepala tepat di wajah Yayat. Bau bangkai tercium semakin menyengat, sementara Yayat berusaha menyentuh kain. Di situ Yayat tiba-tiba urung. Ia dengan berani berkata bahwa ia tidak sanggup dan memberanikan diri pergi dari tempat itu. Konon setelah sampai di kamar, Yayat masih melihat pocong itu memanggil-manggil dari jendela kamar, memohon agar tetap dibukakan tali pocong yang mengikatnya. Yayat tetap menolak. Keesokan paginya saat bergegas sekolah, di samping rumah miliknya banyak orang berkumpul. Yayat mendekat, bertanya perihal apa yang terjadi. Di situ Yayat baru mengetahui tetangganya wajahnya hancur tak berwujud karena disembur oleh pocong yang mau ia tolong. Yayat terdiam kaku bersyukur atas keputusan yang ia ambil. Ketika seseorang bertemu dengan makhluk ini, ia meminta dibukakan tali di atas kepalanya. Secara tidak langsung wajahnya akan berhadap-hadapan dengan si penolong. Saat itu pocong ini menyemburkan sesuatu ke wajah korbannya. Semua rentetan kejadian bencana gaib ini rupanya bermula dari upacara mantos batur, yaitu menyembelih kuda dan kerbau bersamaan di 4 penjuru yang dilakukan. Namun sialnya, sekelas upacara ini pun tak diterima oleh mereka yang sudah menetap ratusan tahun di tanah perkebunan ini. Kuda dan kerbau yang disembelih tak ada satupun yang mengeluarkan darah pun. Dengan leher sudah dikoyak-koyak parang, binatang itu berlarian masih hidup sampai hari keempat, di mana bangkainya dipendam di dalam tanah sebagai jaminan awal yang bertujuan mengusir secara halus. Pengusiran yang dilakukan adalah menjanjikan tempat baru, yaitu tempat yang sudah cukup dikenal, yaitu Alas Purwo. Namun rupanya itu adalah penghinaan bagi mereka yang akhirnya tak terima. Serangkaian kejadian mistis terjadi, di mana-mana di hidung mereka terus mengeluarkan darah. Perlahan-lahan mereka mendapati sakit yang aneh, mulai dari rasa gatal yang tidak bisa habis hingga kepala mereka menggeleng terus-menerus. Tapi mereka tak menyerah. Janji harus ditepati. Hal itu mutlak mesti nyawa taruhannya. Janji kepada si pengelola bila mereka akan menuntaskannya. Hal ini juga yang membuat Abah Jajang marah, karena risiko yang diambil oleh orang-orang itu terlalu jauh.
Bahkan Abah Jajang hanya sebatas menggarisi desanya agar tidak terlibat lagi, karena rasa gatal yang mereka dapat itu adalah rasa gatal dari penghuni cerobong. Kulit yang mereka garuk menjadi aneh, karena tiba-tiba terasa mengeras seperti sisi ular, dan itu terus terjadi setiap malam. Sampai salah satu dari mereka akhirnya jatuh setelah memuntahkan isi perutnya terus-menerus. Di pantatnya ia mengeluarkan nanah. Entah malam keberapa hal ini terjadi terus-menerus, dan sudah beberapa banyak korban yang jatuh karena sebelum cerita ini berakhir, pengelola menyembunyikan korban yang sebenarnya. Yang saya ingat malam terakhir adalah perkebunan tua ini kedatangan tamu dari kota Garut. Orang ini kabarnya datang sendiri. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyambangi warung lele sambil memandangi perkebunan tua itu terus-menerus. Ada hal yang menarik karena sudah berminggu-minggu ibu penjual warung tak pernah dikunjungi pembeli. Orang itu hanya tersenyum memandang kepala buntung yang ada di rak atas warung tersebut. "Nggih Bu, mari iki warunge rame meneh." "Iya Bu, warung ini nanti akan rame lagi." Sementara dia duduk, tiba-tiba Abah Jajang muncul menemani orang asing itu yang mengangguk memberi salam. "Panggon wingit ngene nek dikasari tambah ngajurno nyawae wong gak salah, mestine esuk diakali. Oleh aku melu mudhun. Panggon angker begini gak seharusnya dipaksa, bisa mengancam nyawa yang gak bersalah. Harusnya bisa diperhitungkan. Boleh saya ikut turun tangan?" Untuk pertama kalinya Abah Jajang menerima orang dari luar untuk masuk ke dalam perkebunan. Hal itu juga yang membuat Abah Jajang berkata bahwa sebagian perkebunan bisa ditinggali, namun sebagian lagi harus tetap seperti itu. Abah Jajang menunjuk tempat di mana ratu berada, dan lelaki itu mendekatinya. Ia akan menjadi cerita terakhir saya tentang perkebunan karet ini sekaligus penutup seri ini selamanya. Jadi malam ini saya akan membawa kalian kembali ke masa saat perkebunan ini benar-benar terlihat hitam, sampai orang asing pun berdatangan tentu dengan tujuan tertentu. Pasti banyak yang bertanya kenapa Abah Jajang menerima lelaki misterius ini. Sangat kontras dengan orang-orang yang didatangkan oleh pihak kontraktor. Padahal mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan konflik yang sudah lama mendekam di atas tanah wingit ini. Disinilah saya baru tahu bila lelaki ini bukan lelaki biasa. Seperti yang pernah saya jelaskan, lelaki ini memiliki postur yang tinggi, tegap dengan jambang dan rambut gimbal panjang. Wajahnya tegas, tak ada senyuman sedikit pun, bahkan ketika ia tahu sesaat setelah melewati gerbang. 100 macan putih yang menjaga area gerbang utara dekat dengan pohon randu mengeram marah ketika kaki lelaki ini menginjak tanah milik mereka. Tak ada satupun makhluk yang ada di sini menerima kehadiran lelaki misterius ini malam itu. Hanya berdua, Abah Jajang dan lelaki ini berjalan beriringan dengan di belakang masih dibuntuti ratusan macan putih. Meski marah, tak ada yang berani menyentuh lelaki ini. Di sini Abah Jajang bertanya, "Ket kapan wis dadi jugrak? Sudah berapa lama jadi jugrak?" Lelaki itu tersenyum pada Abah Jajang.
Ia menjawab dengan suara lirih seperti orang kesakitan. Sudah hampir 4 tahun. Saya sudah cari kemana-mana biar semua ini berakhir, tapi tidak ada yang bisa mematikan saya. Semoga di sini saya bisa mati dengan tenang. Kasihan keluarga saya, Mbah. Aku tahu krungu sak jahate menungso iku sing dadine menungso lain juga. 4 tahun iku gak dilu. Mbah oleh ndelok, aku pernah dengar sejahat-jahatnya manusia itu yang menjadikan manusia lain juga. 4 tahun bukan waktu sebentar. Mbah boleh lihat. Lelaki itu membuka pakaian. Lelaki itu menanggalkan pakaiannya, membiarkan Abah Jajang melihatnya sebelum ia menutup mata dan menggelengkan kepalanya. Lelaki itu menutup kembali tubuhnya. Sebelum kembali berjalan, ia memberitahu pada Abah Jajang bahwa yang ada di tubuhnya tidak seberapa dengan yang ada di kedua kakinya. Abah Jajang tak berkomentar. Ia tidak bisa membayangkan sekuat apa lelaki ini. Sopo sing dadekno kowe ngene? Siapa yang menjadikanmu seperti ini? Yang jelas ada yang gak suka sama keluarga saya. Sebenarnya adik saya yang mau dijadikan jugrak, tapi biar saya saja yang menebusnya. Tanpa terasa, perjalanan mereka hampir melewati gudang lama. Di sini lelaki itu berhenti memandang jauh pintu seng yang dipasang serampangan. Lelaki itu masih diam. Ia mendengar cerita orang-orang tanpa kulit tumbal nyowo, kata si lelaki yang dijawab anggukan sama Abah Jajang. Iyo dibakar urip-urip mek gawe keserakahane sing duwe perkebunan. Ia dibakar hidup-hidup hanya karena keserakahan pemilik perkebunan ini. Malam itu lebih dingin dari biasanya. Dan tak jauh dari tempat mereka berdiri, seorang perempuan yang seperti sudah menunggu mereka berdua. Wajah perempuan itu cantik sekali. Itu yang Abah Jajang ceritakan sebelum beliau meninggal. Si lelaki itu pun juga tahu bahwa perempuan ini bukan manusia dari aji-ajinya. Ia menunduk tanpa bicara. Si lelaki menyadari di depannya adalah salah satu yang paling berkuasa di tempat ini. Ulo opo bajul, ular apa buaya? Tanya si lelaki yang cukup ditanggapi Abah Jajang dalam diam. Ia merasa tak enak, namun untungnya si perempuan menoleh. Ia tersenyum pada lelaki itu sebelum menjawab pertanyaannya. Bajul poteh mas, buaya putih mas. Di sini saya diberitahu bahwa dulu perempuan ini sering mampir ke desa saya. Biasanya laki-laki yang ia cari. Cara untuk tahu bahwa dia manusia atau bukan adalah dengan cara melihat aji-ajinya di bawah hidung, di atas mulut. Bila tidak ada lekukan, bisa dipastikan dia siluman. Ada cerita tersendiri dari siluman ini. Yang jelas setelah kematian pemuda desa, warga meminta juru kunci sebelum Abah Jajang untuk menghentikan teror perempuan ini. Dan cara yang digunakan kabarnya juru kunci menceburkan anak gendruwo ke sungai dekat perkebunan. Semenjak saat itu tak ada lagi kabar perempuan ini yang meminta pemuda lagi. Namun sekarang Abah Jajang juga baru tahu bila ia rupanya mengabdi di dalam kerajaan demit ini. Abah Jajang bahkan sampai bilang, sebagai manusia ia memiliki batasan, salah satunya rupanya banyak yang jauh lebih berbahaya bila dibandingkan oleh wungkul atau gerandong yang pernah terang-terangan menyerang.
Abah Jajang melihat pertama kalinya peliharaan naga yang berjaga di cerobong asap perkebunan, yang besarnya hampir 2 kali cerobong asap itu sendiri. Anehnya, baru kali ini ia diizinkan melihat. Abah Jajang sempat berpikir, mungkin selain mengantar Jagrak, ia juga tidak akan kembali, alias mereka menginginkan dirinya juga. Maka bila itu terjadi, juru kunci lain harus siap menggantikannya. Setidaknya itu yang Abah Jajang merasakan saat sayup-sayup tabuhan ludruk terdengar dari kejauhan. Rupanya ini adalah pesta yang sering saya dengar dari karyawan-karyawan perkebunan dulu. Musiknya memabukkan dan konon berbeda-beda. Ada yang melihat ludruk, ada yang melihat pewayangan atau tari-tarian Jawa lama. Namun yang dilihat di malam ini adalah pesta untuk menyambut si Jagrak. Wajah semua makhluk yang ada di sana tak ada satupun yang menerima. Nyaris semua masam, bahkan macan putih yang sudah mengitari tempat itu masih mengeram marah ingin menerkam. Abah Jajang tahu, bagi mereka aroma Jagrak seperti aroma daging busuk, karena mereka dibuat dari ilmu Jawa kuno. Si perempuan yang mengantarkan melepaskan pakaian lelaki itu, di situ Abah Jajang melihat lagi tubuh tegap dengan beberapa bagian bolong, di mana Abah Jajang bisa melihat tulang belulang lelaki itu. Kedua kakinya pun sama, kata orang Jawa keroak, daging berlubang. Ia dituntun ke tengah acara. Lelaki itu hanya berpesan bahwa ia berpamitan dan meminta Abah Jajang mengantarkan kembali pakaian miliknya ke sanak keluarganya. Abah Jajang menyanggupi. Di situ Abah Jajang juga melihat ada satu orang yang ia kenal bergabung bersama makhluk itu. Ia adalah salah satu paranormal yang hilang. Lelaki itu duduk di atas pelepah pisang, dan itu memang harus dilakukan sebelum kedua tangannya dipatahkan dengan makhluk hitam besar yang menurut saya dari penuturan Abah Jajang, dia yang pernah membuat Mimin lumpuh. Namun itu hanya perkiraan saya bila didengar dari fisiknya. Lelaki itu menjerit membiarkan makhluk itu mengerumuninya, melahap apa yang ada di depannya. Di atas tanah itu lalu ditanam pohon waru kecil, dan itu adalah batasan tempat kontraktor boleh membangun. Namun Abah Jajang meminta syarat sejumlah uang untuk keluarga si lelaki. Pohon itu masih ada sampai sekarang. Di depannya ada pasak yang dipotong dari bambu ditancapkan tepat di depan pohon. Ada satu yang bikin saya ngeri saat mendengar cerita ini, adalah perkataan Abah Jajang dalam merapalkan mantra atau apapun itu dengan bahasa Jawa. Tapi sayangnya, saya gak bisa, hanya ada beberapa kalimat yang bisa saya tangkap. Salah satunya, saat pasak ini lepas, jangan salahkan saya kalau dia meminta tumbal yang lebih banyak. Jagrak bagi makhluk seperti mereka sama dengan 1000 nyawa manusia, sesuai permintaan ratu di sini. Kalau kalian datang ke perumahan ini, akan ada batasan sebuah pohon yang sangat besar. Pohon itu tumbuh tidak normal. Anehnya di balik pohon itu ada tanah cukup luas, yang sayangnya tak tersentuh. Konon makhluk penghuni perkebunan ini setengahnya masih ada di sana dan setengahnya pergi. Saya banyak mengurangi esensi akhir cerita ini karena percaya atau tidak, cerita ini banyak membuat saya dan keluarga saya jadi pesakitan.
namun saya percaya bahwa ada makna baik di balik cerita ini. Oh ya, sebenarnya saya mengenal lelaki ini. Itulah alasan kenapa dulu Abah Jajang mau cerita kepada saya. Yang ingin saya katakan, lelaki ini adalah orang paling baik yang pernah saya kenal. Tapi ya sudah, dasarnya manusia yang jahat itu memang ada. Namun syukurlah sekarang keluarga lelaki yang ditinggalkan ini serba kecukupan hingga sampai saat ini. Orang Jawa tahu, jagrak itu seperti musibah, karena ia menanggung segala bencana di dalam sebuah keluarga, karena setelahnya kebaikan akan menyertai keluarga tersebut. Kurang lebih seperti itu pengertiannya. Dan jagrak berbeda dengan santet, karena ini lebih dikenal di Jawa Timur. Tepatnya di bagian Jawa Timur pesisir utara. Tahu di mana? Silahkan mencari tahu sendiri. Wassalam.